warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Afrila SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Sekayu. Saya calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap rekan saya, yaitu beliau mengampu mata pelajaran matematika. Terima kasih. Jadi Bapak Agung, kira-kira materi apa nih yang akan Bapak sampaikan untuk pembelajaran yang akan saya supervisi? Materi yang akan saya sampaikan ini adalah trigonometri, Bu. Iya. Nah, berdasarkan kurikulum merdeka itu termasuk pada elemen pengukuran. Iya. Nah, yang ingin saya sampaikan ke anak-anak itu konsep dasarnya saja dulu. Setelah mereka menguasai konsep dasar ini, pertemuan berikutnya saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan penerapan dari konsep tadi untuk mengukur yang ada di lapangan sana. Oke, jadi konsep dasar dulu ya Pak ya. Ya. Kira-kira metodenya nanti Bapak mau menggunakan metode apa pada pembelajaran? Metode yang akan saya gunakan itu ada cooperative learning yang berbantuan dengan LKPD. Iya. Karena kenapa saya memilih metode ini? Iya. Karena saya pikir anak-anak kita ini perlu yang namanya kooperatif atau kerjasama antar kelompok untuk meningkatkan kemampuan kerjasama mereka untuk menyelesaikan masalah, Bu. Karena kan masalah dalam trigonometri itu agak sulit. Oh begitu. Iya, oke. Kemudian bahan-bahan atau yang Bapak gunakan nanti Bapak menggunakan apa sumber-sumbernya? Sumber pembelajarannya, Bu ya? Iya. Sumber pembelajaran yang saya gunakan itu saya buat LKPD, Bu. Iya. LKPD-nya itu bersumberkan langsung dari buku kurikulum merdeka terbitan siapa yang namanya Erlangga. Iya. Nah, di sana saya sudah baca-baca bukunya, saya buatlah LKPD berdasarkan itu. Jadi dari satu sumber itu. Sudah iya. itu juga saya ambil video juga di YouTube agar mereka tuh lebih paham lagi konsep dasarnya. Ternyata trigonometri itu mudah loh, konsep dasarnya cuma menggunakan segitiga siku-siku saja. Iya. Sepertinya menarik nanti ya pembelajaran yang Bapak lakukan. Saya tidak sabaran pengen menyaksikan. Kemudian tahap pembelajaran yang Bapak lakukan nanti bagaimana? Tahapannya, Bu ya? Iya. Yang pertama kali kan perencanaan, Bu ya. Nah, di sini saya akan menyiapkan LKPD, menyiapkan sumber belajar seperti PPT. Ya. Kemudian selesai saya menyiapkan itu semua, saya bagi anak-anak ini dalam beberapa kelompok, Bu. Nanti akan saya bagikan ke beberapa kelompok. Misalkan saya bagikan dalam kelas itu menjadi satu kelompoknya 4 anak. Selesai saya bagikan LKPD-nya. Namun sebelum saya membagikan LKPD ini, Bu, saya akan memberikan persepsi dulu kepada anak-anak. Iya. Saya cek apakah kemampuan anak ini sudah mumpuni untuk materi ini. Apabila belum, berarti saya akan mengajarkan materi persepsinya dulu. Iya. Nah, yang kita tahu sendiri, materi persepsi untuk pembelajaran trigonometri itu kalau nggak salah mengenai segitiga siku-siku, Iya. kesebangunan sama kepengurunan. Nanti saya akan tanyakan ini. Ketika mereka sudah bisa, itu baru saya masukkan LKPD-nya. Ya, ada pemantiknya dulu ya Pak ya. Pemantiknya dulu. Oke. Kira-kira nih Pak, dari materi yang diberikan, menurut perkiraan Bapak, materi apa yang sulit dikuasai oleh siswa? Kemudian, jika ada materinya, apa saja? Kenapa itu dianggap sulit bagi siswa? Untuk materi yang sulit untuk pembelajaran kali ini, Bu, yang akan saya sampaikan ke anak, kayaknya itu perbandingan ya, kesebangunan. Kenapa saya pikir ini? Karena anak-anak ini agak ribet atau agak merasa sulit melihat angka-angka yang sifatnya pecahan, Bu. Oh gitu. Nah, anak-anak kita ini kalau pecahan, ya angka tangan semua. Iya, nggak apa-apa. Jadi ada patokannya nanti ya Pak Iya. ya untuk perbaiki. Oke, kemudian kompetensi apa nih yang Bapak harapkan dimiliki siswa setelah mempelajari materi yang akan Bapak berikan? Kompetensinya dia. Iya. Tujuan pembelajaran saya harapkan peserta didik yang saya ajarkan itu atau anak-anak saya Iya. nantinya akan bisa memahami lebih lanjut lagi mengenai trigonometri, dan mereka tuh bisa menyatakan bahwa konsep trigonometri itu sebenarnya mudah, itu hanya menggunakan konsep segitiga siku-siku saja. Oke. Terakhir nih Pak, sebelum Ya. menutup
pra observasi kita kali ini, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira nih, menurut pendapat Bapak, perhatian apa yang khusus diberikan terhadap pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Perhatian khusus terhadap anak-anak. Perhatian khususnya Bu. Terhadap pembelajaran. Ya. Kalau menurut saya tuh kan anak kita nih gaya pembelajarannya itu beda-beda ya. Oke, ya. Ada yang siap, ada yang auditori, ada yang sifatnya visual, Iya. ada yang kinestetik nih. Nah, saya tuh agak harus ekstra di sana. Harus tiap anak tuh harus saya kasih semua. Bisa ke visual nih. Oh, kalau visual, anak visual saya gabungkan jadi satu visual di sini. Iya. Nah, anak visual akan saya kasih KPD, akan saya kasih PowerPoint, Iya. ada videonya, itu visualnya Bu. Untuk bagian kinestetik, saya ajak mereka untuk bermain di sana. Oke. Tapi bermainan itu ada unsur Pembelajarannya masuk ya kita. Pak ya. Jadi di sini sepertinya Bapak ingin memberikan pembelajaran berdiferensiasi untuk, Iya. tapi ini di prosesnya ya Pak Iya, ya. di prosesnya. Oke, saya sudah mulai mendapat gambaran terhadap pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Pak, terima kasih bincang-bincang kita pagi ini untuk pra observasi. Semoga nanti pada pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Terima kasih Bapak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Oke. Sambil dilihat dulu Andes yang kedua. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa mana? Oke. Satu lagi. Baca. Bengkel. Siapa yang maju? Sergin. Ya, hari ini kita akan bahas tentang trigonometri. Namun sebelum saya masuk ke sini, saya ingin kalian membagi menjadi 4 kelompok dulu. Saya bagi ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Bertiga, kita tahu ini bertiga. Oke. Jadi kita bahas trigonometri, tapi pas dari dasarnya aja dulu. Masa dasarnya. Akan jadi bawakan yang saya suruh kemarin, Mister. Bawa. Api, bawa. Oke, sip. Oke, sekarang lihat di sini gunakan. Contohnya, ketika pesawat terbang itu, kalau kita pikirkan itu besi, kok bisa terbang ke langit? Ternyata itu ada aplikasinya, perhitungan trigonometri di sayap pesawat itu, sehingga nanti akan ada namanya daya angkat. Daya angkat itu berfungsi untuk si pesawat tadi bisa terbang. Ketika daya angkat lebih besar dibandingkan gaya gravitasi, akibatnya pesawat bisa terbang. Itu salah satu penggunaannya. Selain itu juga penggunaan lainnya, lihat gedung di depan. Ya. Ya. Nah, kita bisa mengukur gedung itu apakah menentunya. Itu penerapan dari trigonometri paling dasarnya. Paling tidak kita bisa mengukur trigonometri. Oke, sekarang lihat gambar video yang sudah saya berikan ke kelompok kalian. Silakan tulis nama kelompoknya 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Start.
dua kotak. Kotak pertama itu apresiasi segitiga, kita akan isi di sana. Di bagian bawah selesai. Pertanyaan kedua. Lanjut lagi pertanyaan ketiga. Oke, tetap di depan, please. Sisi kiri. Siap. Ada yang masih belum paham untuk persepsinya? Mana dikatakan sisi depan, mana dikatakan sisi miring, mana dikatakan sisi samping. Paham? Paham ya? Ya, sekarang kita akan masuk ke itu ada istilah. Jadi di sana akan ada berapa bentuk segitiga? Dua segitiga. Sekarang tugasnya adalah membandingkan siap segitiga. Terima kasih atas waktunya. Namun sebelum itu saya minta kalian untuk menentukan tujuan. Siapa yang mau? Oke, saya pilih project 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sip, ada. Ayo Ben. Ser, simbolnya berdiri ya. Ayo, kesimpulannya adalah segitiga ikut termasuk trigonometri. Oke, sip. Ada yang ingin menambahkan? Satu, saya pilih akal. Ada. Ada 3 konsep dasar sinus kosinus tengah. Silakan. Sinus itu ada perbandingan antara ya dua sisi apa aja dibandingkan depan dan kiri. Oke, kakak dulu. 1, 2, 3, 4. Jessica. Di sana ada Jessica. Kosinus. Kosinus itu sisi samping dibagi sisi miring. Oke, sip. Terakhir, Chris. Itu depan dibagi sama samping. Oke. Tangan bukan tangan. Jadi kalau tangan itu dibandingkan antara sisi depan sama sisi kiri. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mengukur mengukur tinggi gedung itu. Tapi untuk persiapan saya minta kalian menyiapkan beberapa peralatan dulu. Pertama itu adalah busur, benang, sama pemberat. Terserah pemberatnya apa aja, bebas. Jatuh, satu lagi selotip dan apa lagi ya? Ya, saja. Siapkan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan nanti. Kita akan mengukur tinggi yang mendekat. Ada yang ditanyakan? Satu kelompok satu saja. Kelompoknya yang inilah. Oke. Terima kasih atas bantuannya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri pembelajaran kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Agung, tadi
kita sudah melakukan supervisi, saya sudah mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan. Sebelum mengakhiri sesi supervisi ini, saya akan mengajukan kembali beberapa pertanyaan pasca observasi yang telah saya lakukan. Jadi, bagaimana pendapat Bapak dengan pembelajaran yang telah Bapak lakukan tadi? Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya untuk pembelajaran yang saya lakukan tadi dikatakan berkesan Bu. Namun ada masih ada yang kurangnya. Nah, ada beberapa sintaks yang saya lewati dikarenakan waktu pembelajaran kita sudah mau hampir habis kan. Kebanyakan waktu itu dipakai kegiatan kelompok tadi ya Pak ya. Iya, benar. Menurut Bapak sudah sesuai belum yang Bapak rencanakan dengan kejadian di lapangan tadi? Belum Bu. Belum kalau kita persenkan mungkin 70% sesuai dengan rencana kita. Sedangkan yang lainnya tadi banyak kejadian di luar rencana. Tidak apa-apa Pak, yang penting tadi alhamdulillah anak-anak menikmati pembelajarannya ya. Dari kegiatan yang Bapak lakukan tadi, apa yang membuat berkesan dan memuaskan Bapak? Ketika mereka bisa menyatakan, Sir, saya mau maju, saya mau menyatakan kesimpulannya. Antusias mereka ya Pak ya? Iya. Itu sangat berkesan bagi saya. Stop. Kalau dicerna, diamati, apa yang menjadi kesulitan siswa dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Bilangannya. Ketika mereka disampaikan bentuk bilangan itu adalah bilangan pecahan. Iya. Sudah. Goodbye. Jadi kalau pecahan mereka agak kesulitan ya Pak. Nah kalau Bapak karena ada kesulitan anak di situ, Bapak sendiri ada mengalami kesulitan nggak? Di mana itu kira-kira? Bagi saya mungkin Bu, pengaturan waktunya. Karena kan kalau sesuai dengan FBB itu kan ada ada waktunya. Tidak sesuai, tidak pas dengan kenyataan di lapangan Bu. Jadi butuh waktu ekstra ya Pak ya? Iya. Kemudian solusinya gimana nih kira-kira dengan kesulitan Bapak tadi? Solusinya mungkin akan saya perbaiki di pertemuan berikutnya Bu. Nah di pertemuan berikutnya akan saya buat lagi FPP lagi, namun disesuaikan lagi dengan karakteristik anaknya di kelas itu. Oh ternyata saya sudah dapat anak-anak di kelas anak ternyata seperti ini. Oh berarti kalau seperti ini akan saya buat sesuaikan lagi. Iya, alhamdulillah. Jadi dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, saya sudah melihat dari alur, dari observasi saya sebelumnya, saya lihat sudah memang Bapak sudah sesuai dengan alurnya, dengan planning-planning yang Bapak buat. Cuma mungkin memang kalau ada beberapa kendala itu tidak masalah, tapi mungkin Bapak juga sudah mengaturkan untuk pertemuan berikutnya ya Pak ya. Oke Bapak Agung, alhamdulillah kegiatan supervisi saya bersama Bapak sudah selesai berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya, kerjasamanya. Saya harapkan dari pembelajaran tadi dan hasil observasi kita bersama, kedepannya Bapak bisa menampilkan pembelajaran lebih baik sesuai dengan yang Bapak rencanakan, sesuai dengan apa yang sudah Bapak targetkan. Terima kasih kembali Bapak, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.